Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nida Septiani dari kelas TNFC 2025-02 dengan NIM 2025-08-10108. Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kuningan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang revisi database sistem pembayaran santri Yayasan Pondok Pesantren Nailul Khair dengan mata kuliah Sistem dan Teknologi Basis Data yang diampu oleh Ibu Fauziah. Langsung saja saya izin untuk mempresentasikannya. Oke, sebelum pada slide berikutnya, saya menjelaskan dulu tentang latar belakangnya. Nah, untuk sistem pembayaran santri Yayasan Pondok Pesantren Nailul Khair, itu sistemnya itu masih berbasis manual atau layaknya pakai buku biasa. Nah, menurut saya, kalau data yang ditulis di buku itu memang cukup untuk rentan hilang. Nah, karena itu saya mengambil judul sistem pembayaran santri Yayasan Pondok Pesantren Nailul Khair. Oke, next. Nah, untuk hasil observasi saya yaitu Bendahara Pondok Pesantren Nailul Khair itu bertugas untuk mencatat pembayaran santri SMP maupun SMK untuk setiap bulannya. Nah, adapun untuk pembayarannya yaitu untuk santri SMP uang makan 225.000, syahriah 100.000, SPP SMP 50.000 dan total semuanya adalah 375.000. Nah, sedangkan untuk SMK itu yang membedakannya hanya di SPP SMK, yaitu SPP SMK-nya sebesar 100.000. Maka untuk totalnya sebesar 425.000. Oke, next. Nah, untuk data jumlah santri, total keseluruhan santri yaitu ada 101 santri. Dan untuk lebih detailnya, SMP 56 santri, yaitu kelas 7 21 santri, kelas 8 19 santri, terus kelas 9 16 santri. Nah, dan untuk SMK, total keseluruhannya yaitu 45 santri. Untuk kelas 10 8 santri, kelas 11 19 santri, dan untuk kelas 12 18 santri. Oke, next. Nah, ini di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, pada ERD ini itu memiliki 4 entitas, yaitu diantaranya ada entitas santri, ada entitas pembayaran, ada entitas jenjang, dan entitas detail pembayaran. Oke, saya akan menjelaskan tentang satu-satu dari entitas tersebut. Nah, dalam entitas santri atau dalam tabel santri itu ada beberapa kolom, diantaranya ada ID santri yang merupakan primary key dari santri atau kode unik dari santri. Terus ada nama santri, ada kelas, dan ada ID jenjang. Nah, di ID jenjang itu memiliki kode FK atau Foreign Key. Apa itu Foreign Key? Foreign Key itu merupakan kode unik yang berada di tabel lain gitu. Oke, next saja. Nah, santri itu masih termasuk pada jenjang gitu. Nah, kenapa? Karena santri itu memakai kode uniknya jenjang, yaitu ID jenjang itu merupakan primary key dari jenjang, seperti dari tabel jenjang seperti itu. Nah, dalam tabel jenjang ini ada 3 kolom, yaitu ID jenjang yang merupakan primary key jenjang, terus ada yang nama jenjang dan total tagihan. Oke, langsung saja untuk ke pembayaran. Nah, jadi maksudnya santri itu melakukan pembayaran. Nah, dalam pembayaran itu ada apa aja? Nah, di sini ID bayarnya itu sebagai primary key, terus ada tanggal bayar, ada bulan, tahun, sama total bayar. Nah, terus untuk detail pembayaran yaitu ada 4 kolom. Di antaranya ada ID detail untuk primary key, ada ID bayar yang merupakan primary key dari pembayaran atau disebut dengan Foreign Key kalau dalam tabel detail pembayaran. Oke, terus ada jenis pembayaran, terus yang terakhir ada nominal. Itu untuk IRD sistem pembayaran Pondok Pesantren Nailul Khair. Oke, selanjutnya next. Nah, di sini itu saya membuat 4 tabel, yaitu ada tabel santri, ada tabel jenjang, tabel pembayaran, dan tabel detail pembayaran. Oke, kita bahas untuk tabel santri terlebih dahulu. Nah, untuk kode SQL tabel santri yaitu di sini ada di sini ada script create tabel santri, itu untuk membuat tabel santri seperti itu. Terus di sini ada ID santri bertipe data parchar dan lengthnya itu 5. Kenapa 5? Karena kan ID santri cuma ada 101 ya. Nah, berarti hanya S,
001, jadi cuma 4 doang. Jadi saya linknya cuma ngasih 5 saja seperti itu. Nah, terus ini dijadiin primary key atau kode unik dalam tabel santri ini seperti itu. Terus ada nama santri, linknya 30, ada kelas, untuk menyimpan kelas ada ID jenjang, ini yang merupakan primary key dari tabel jenjang seperti itu. Yang pacarnya hanya 3 karena kan jenjang itu ID jenjang tuh cuma 2 ya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya saya jelasin di depan. Oke, next. Nah, ini itu untuk hasil tabel santri gitu ya. Mana di sini ada ID santrinya berapa? Tuh di sini kan cuma ada 4, cuma membutuhkan 4 ya gitu. Jadi saya memasukkan linknya cuma 5 saja. Terus ada nama santrinya apa, terus ada kelas, ada ID jenjangnya juga. Nah, untuk ID jenjang itu kan cuma 2, jadi cuma J01 sama J02. Nah, untuk di sini saya cuma memasukkan 20. Nanti untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan di demonstrasi. Terus di demonstrasi programnya. Oke, next. Nah, di sini untuk kode SQL tabel jenjang. Nah, di sini sama ada script create tabel jenjang untuk membuat tabel jenjang, terus ID jenjang itu sebagai primary key dari tabel jenjang ini. Terus ada nama jenjang, terus ada total tagihan seperti itu. Oke, next. Nah, untuk tabel jenjang ini menampilkan ID jenjangnya berapa, ada J01 sama J02, nama jenjang SMP sama SMK. Oke, untuk ID total tagihan yang sudah seperti saya jelaskan, yaitu untuk SMP 375.000, untuk SMK 425.000. Oke, next. Nah, di sini ada kode SQL mengenai tabel pembayaran. Sama juga untuk membuatnya saya memakai script tabel pembayaran untuk membuat tabelnya, terus ID bayar sebagai primary key dari tabel pembayaran, terus ID santri untuk menyimpan ID santri, tanggal bayarnya itu, terus ada bulannya, terus ada tahunnya seperti itu. Oke, next. Nah, ini untuk oke, sebelumnya ini yang ID santri merupakan primary key dari santri ya, dari tabel santri. Nah, ID santri ini merupakan foreign key ya, karena kan kode uniknya dari tabel santri seperti itu. Oke, next. Nah, ini untuk tampilan tabel pembayaran gitu. Terus next saja. Nah, terus selanjutnya ada kode SQL terkait tabel detail pembayaran. Sama, untuk membuatnya saya memakai script create gitu untuk membuat tabel detail pembayaran, terus ID detail sebagai primary key, nah ID bayar sebagai foreign key yang mana merupakan primary key dari ID dari tabel pembayaran. Terus ada jenis pembayarannya, terus ada nominalnya. Oke, next saja. Nah, untuk tampilan tabel detail pembayaran, yaitu seperti yang sudah saya masukkan ya, ada detail pembayarannya berapa, ada ID bayar, terus ada jenis pembayaran dan nominal seperti itu. Oke, next saja. Nah, ini untuk relasi antar tabel gitu. Nah, ini sama ya seperti ERD gitu. Jadi si santri itu jadi si santri itu masih termasuk ID jenjang. Jadi maksudnya ID jenjang masih termasuk ke santri, karena kan santri memanggil dengan foreign key ya, atau primary key yang dimiliki oleh si jenjang gitu. Nah, terus santri itu melakukan pembayaran, yang mana pembayaran ini nanti akan memanggil lagi detail pembayaran menggunakan primary key yang punya detail pembayaran seperti ini untuk relasi antar tabel. Oke, next. Nah, untuk kesimpulannya, database sistem pembayaran santri telah berhasil dibuat menggunakan Microsoft SQL Server, terus terdiri dari 4 tabel utama yang saling berrelasi melalui primary key dan foreign key. Mana aja 4 tabel itu yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu diantaranya ada tabel santri, tabel jenjang, tabel pembayaran, dan tabel detail pembayaran. Terus mampu mengelola data santri dan transaksi pembayaran secara terstruktur, akurat, dan efisien gitu. Tidak mengakibatkan rentan lagi gitu untuk sistem ini. Terus mendukung proses input data, pencarian, serta membuat laporan pembayaran dengan lebih mudah. Nah, seperti itu. Oke, next. Oke, kita langsung saja ke demonstrasi programnya. Untuk script SQL-nya saya membikinnya itu di aplikasi Microsoft SQL Server Management Studio. Oke, langsung saja kita ke database pembayaran santri Nailul Khair.
kita aktifin dulu database-nya ya. Ini database DB pembayaran. Nah, terus oke, kita langsung execute. Nah, kalau ini sudah comment complete successful, berarti sudah berhasil dijalankan gitu, sudah aktif tabel pembayaran santri Nelo Khair gitu. Nah, kita langsung saja ke kode untuk menampilkan tabel-tabelnya ya. Select from. Pertama kita tabel santri terlebih dahulu. Oke, kita execute dulu. Nah, di sini ada tabel santri ya, yang mana tabel santri itu ada ID santri. Di sini ID santri itu sampai 101 gitu, karena total keseluruhan santrinya itu ada 101. Jadi saya masukkan ID santrinya itu secara terurut ya. Terus ada nama santri. Nah, ini nama santrinya tuh digabung ya antara SMP sama SMK seperti itu. Nah, udah sampai 101. Terus untuk kelasnya itu saya sesuaikan ya, yang kelas 7 sampai kelas 7, yang kelas 8 sampai kelas 8 sesuai data ya. Terus yang kelas 9 sampai kelas 9, kelas 10 sampai kelas 10, terus yang kelas 11 sampai kelas 11 gitu, yang kelas 12 sampai kelas 12 gitu. Nah, di sini itu data yang terakhir saya input ya, jadi di belakang gitu ya. Ini untuk data yang terbaru seperti itu. Nah, untuk ID jenjangnya itu cuma ada satu sama jenjang 1 sama jenjang 2, karena kan jenjangnya cuma SMP sama SMK. Nah, itu untuk tabel santri. Terus kita lihat lagi untuk tabel jenjangnya. Nah, untuk tadi kan di ID santri cuma dijelaskan nah tadi kan di tabel santri cuma dijelaskan tentang ID jenjangnya saja, J01, J02. Nah, kita lihat nih apa itu J01 sama J02. Oke, kita masuk ke tabel jenjang. Di sini tabel jenjang J01-nya itu SMP, J02-nya itu SMK. Nah, untuk total tagihannya SMP 375.000 dan SMK 425.000. Nah, itu untuk tabel jenjang. Terus kita lihat lagi, tadi kan si santri melakukan pembayaran ya, berarti kita lihat untuk tabel pembayarannya gitu. Tabel pembayaran. Oke. Kita langsung saja execute. Nah, ketika sudah execute, ini menampilkan untuk tabel pembayaran. Di sini ada ID bayar. Ini ID bayarnya ada 12, ada sampai 12 ya, berarti santri 112, berarti santri teh melakukan pembayaran 112 kali gitu. Nah, kenapa 112 nggak 101? Kan total keseluruhan santri itu 101. Nah, karena kan di sini sifatnya tuh ada 3 pembayaran ya, ada uang makan, ada syariah, sama SPP gitu, maupun SMP maupun SMK. Nah, jadi untuk sistem pembayaran itu bisa dicicil, bisa uang makan terlebih dahulu, atau bisa syariah terlebih dahulu, atau SPP terlebih dahulu. Nah, berarti kalau di data ini ada 112 pembayaran, berarti salah satu dari si santri itu atau beberapa dari santri itu ada yang melakukan pembayaran secara dicicil seperti itu. Nah, untuk ID santri ini emang sih ngacak ya, karena ID santri ini tuh menurut berdasarkan ID bayar gitu. Jadi sesuai bayarnya itu siapa aja terlebih dahulu. Terus tanggal bayarnya ini saya untuk tanggal bayar dan bulan serta tahun ini saya mengambilnya di bulan April ya. Ini untuk tanggal bayarnya seperti itu. Terus untuk bulannya ya April tahun 2026 seperti itu. Nah, terus kita langsung saja untuk terkait detail pembayaran. Nah, dalam pembayaran ini tuh tadi kan ada 3 jenis ya. Kita cari tahu dulu, maksudnya kita cari tahu yang ketiga jenis itu apa saja sih gitu. Terus pembayarannya tuh berapa aja sih seperti itu. Nah, kita execute. Nah, ini untuk ID pembayaran
ID detail. Nah, ini untuk tabel pembayaran, tabel detail pembayaran. Nah, di sini ada ID detailnya gitu sama ya sampai 100. Nah, di sini ada ID detailnya sampai 110. Detail pembayaran itu menyesuaikan ID bayar karena ID bayar kan ada 110 seperti itu. Nah, terus ini untuk rinciannya gitu si santri itu bayarnya tuh apa saja. Nah, gitu kan. Contoh ini kan yang bayar pertama tuh lengkap, paket lengkap. Nah, untuk nominalnya itu juga penyesuaian ya. Sesuai yang dimasukkan, contoh kan ini uang makan 225.000, terus ini syahriahnya 100.000, untuk SPP SMP kan 50.000, seperti itu untuk nominal sesuai yang si santri bayar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dan akhiri presentasi kali ini. Mungkin akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.